Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikunna jami'an tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala masih limpahkan pada kita sampai dengan detik ini. Alhamdulillah dengan nikmat-nikmat dan karunia dari Allah, pada kesempatan sore hari ini kita bisa kembali bersama-sama mempelajari salah satu bagian dari ilmu agama kita, ilmu bahasa Arab, bahasa Al-Quran dan bahasa sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah pada jilid yang kedua. Yang tentunya tidak lupa saya berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan seluruh nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjadikan kegiatan aktivitas menuntut ilmu yang kita lakukan menjadi kegiatan yang akan memberatkan amalan kebaikan kita di yaumil qiyamah kelak. Mudah-mudahan Allah catat kelak di yaumil qiyamah langkah kaki kita semua dimudahkan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Nantiasa kita juga berharap pada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menggapai dan memahami ilmu-ilmu agama yang kita pelajari. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan Allah senantiasa jadikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan nantiasa kita berharap pada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nantiasa melimpahkan pada kita limpahan nikmat sihah wal afiyah, nikmat penjagaan dari segala macam keburukan. Dan nantiasa kita juga berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kepada bulan Ramadan yang sebentar lagi akan menjumpai kita, yang tidak lama lagi bulan Ramadan sudah berada di hadapan kita. Kita sudah lewat dari setengah bulan dari bulan Sya'ban. Setengah hari, maksudnya setengah bulan dari bulan Sya'ban. Yang menunjukkan bulan Ramadan tidak lama lagi akan kita jumpai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita pada bulan Ramadan pada tahun ini. Kita semua dalam keadaan sehat wal afiat. Masih kita dilimpahkan oleh Allah nikmat taufik dan hidayah, agar kita bisa menunaikan ibadah di bulan Ramadan secara maksimal. Dan mudah-mudahan Allah terima segala bentuk amal soleh yang kita lakukan pada bulan tersebut. Dan nantiasa kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri kita menjadi negeri yang aman, menjadi negeri yang aman dan menjadi negeri yang senantiasa sejahtera dan makmur. Dan mudah-mudahan segera Allah Subhanahu wa taala angkat penyebaran virus yang sedang melanda negeri kita ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma salimna Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasalamhu minna mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judam wa sayyi'il asqam. Allahumma ja'al baladana baladan aminan mutmainna wasrif anhul bala min hadzal balad ya rabbal alamin. Waj'al baladana balada Indonesia aminan mutmainnan wa thayyiban mubarakan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga nantiasa limpahan pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para sahabat, dan juga pada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ummahatikullah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ahlan wa sahlan bikunna fi hadzal yaum al-yaum mubarak yaumul jum'ah fi muhadaratina muhadarah durusul lughatil arabiyyah min juz tsani. Selamat datang semua kepada Ummahat ya dalam program jarak jauh ini, pelajaran bahasa Arab dari kitab Durusul Lughahil Arabiyyah li ghairi natiki nabiha. Tafadhalna ummahati fillah iftahna kutubakunna, kitab Durusul Lughahil Arabiyyah li ghairi natiki nabiha fi darsi as-sadisa wal 20. Fi darsi as-sadisi wal 20. Di pelajaran yang ke-26. Insyaallah pelajaran kita sore hari ini akan menyelesaikan latihan yang tersisa dari pelajaran yang ke-26. Ummahat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pertemuan sebelumnya setidaknya kita sudah mempelajari 4 kaidah dari pelajaran yang ke-26. Kaidah yang pertama adalah tentang pembahasan fi'il mu'tal fa atau dikenal dengan fi'il misal. Kemudian yang kedua adalah tentang kaidah isim tasghir atau dikenal dengan isim musaghar, ya isim tasghir. Yang ketiga, kita juga telah belajar tentang kaidah isim tafdil. Dari kata sifat yang ain dan lam hurufnya sama. Atau yang ain dan lam pada huruf kedua dan ketiga hurufnya sama. Seperti pada kata khafifun, ladzilun, habibun. Kalau kita ubah menjadi isim tafdil, maka khafifun menjadi akhaffu. Habibun menjadi ahabbu. Ladzilun menjadi aladdu. Dan seterusnya ya. Qalilun nanti jadi aqallu. Ini adalah bentuk isim tafdil apabila kita mendapatkan ada 2 huruf yang sama di tengah dan di akhirnya. Caranya kita dobelkan jadi 1, diidghamkan menjadi aladdu, ahabbu, aqallu, akhaffu. Ini adalah kaidah yang ketiga yang telah kita pelajari pada pekan sebelumnya. Demikian pula alhamdulillah di kaidah keempat yang kita pelajari pada pekan lalu, yaitu berkaitan dengan bagaimana kita mengungkapkan ha huwa dza. Ini dia, begitu ya. Kalau seandainya ditanya aina Muhammad, mana Muhammad? Ha huwa dza ya Ustaz, itu dia. Aina Aminah? Aminah mana Aminah? Ha hiya dza ya Ustaz, itu dia Aminah Ustaz. Atau kata benda ya, kita sedang mencari sesuatu, kemudian kita tanya kepada lawan bicara kita, ainal kitab, di mana ya buku itu, buku yang sedang saya cari. Kemudian salah seorang dari kita menjawab, ha huwa dza ya Ustaz, itu dia Ustaz. Kalau misalnya isimnya muannas, ainal haqibah, di mana tas? Kemudian ummahat bilang, ha hiya dza ya Ustaz, itu dia Ustaz, begitu ya. Kalau seandainya dia sendiri, ini dia saya Ustadz, begitu ya. Ini dia saya akhi atau ini saya dia ukhti, maka penyebutannya ha anaza, begitu ya. Ha anaza. Maaf, naknya tidak panjang ya. Ha anaza. Ha anaza. Misal saya tanya, aina Fatimah? Fatimah mana Fatimah? Kemudian Fatimah bilang sambil berdiri, ha anaza ya Ustadz. Ini dia saya Ustadz. Aina Muhammad? Nanti Muhammad bilang apa? Ha ana dza ya Ustaz. Ini dia saya wahai Ustaz. Ya, dan ini umat bisa lihat ya penggunaan kaidah ini ternyata ada di beberapa ayat dalam Al-Qur'anul Karim yang kalau seandainya umat baca, nanti umat akan dapatkan. Di antara dalam surat Al-Baqarah, ha antum haula'i, begitu. Ha antum ulaika, begitu ada. Misalnya lagi, ha antum haula'i. Kenapa pakainya ulaika atau haula'i? Karena kalau untuk jamak antum ya pakainya haula'i. Kalau jauh ulaika. Begitu umat. Ya, bisa dipastikan ya. Nanti umat bisa lihat dalam Al-Quran ketika khususnya kalau sudah bulan Ramadan pasti kita akan banyak membaca Al-Quran karena memang disunnahkan kita memperbanyak baca Al-Quranul Karim. Nanti umat akan lihat ha antum haula'i atau ha anadza, begitu ya. Pastikan ha yang berada di huruf pertama namanya ha'ut tanbih. Ha untuk memberikan tanbih, peringatan ya. Atau agar orang yang mendengar kata ini, dia mempersiapkan pendengarannya untuk menerima kalimat sesudahnya. Itu namanya ha tanbih.
Seorang ha tanbih adalah suatu hak peringatan agar orang yang mendengarkan kata ini ha begitu, dia mempersiapkan pendengarannya untuk menerima kalimat yang datang setelahnya. Ha antum ulaika. Itu artinya, nah kamu itu, begitu ya. Orang yang mendengar ada ha, begitu ya. Maka dia akan langsung fokus terhadap ucapan yang diucapkan kepadanya. Nah itu maksud dari hak tanbih. Kemudian hada, ana sebagai domirnya, za sebagai isim isyarah. Ha hiya za, haknya hak tanbih, hiya domir, za-nya isim isyarah. Ha hiya di, maaf saya salah ya. Ha hiya di, kalau perempuan pakai ha hiya di, maaf. Jadi salah ha hiya di. Kalau muzakkar ha huwa za, huwanya domir, nanti za-nya isim isyarah. Ha hiya di, hiyanya domir, di-nya sebagai isim isyarah. Baik umahat yang dimata Allah Subhanahu wa taala, ini 4 kaidah yang alhamdulillah telah kita bahas sama-sama ya di beberapa pertemuan sebelumnya. Oleh karena itulah insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas kaidah baru, tinggal 2 kaidah yang akan kita bahas, yaitu tentang penggunaan kata yajibu ala. Wajib atas siapa nih? Wajib atas siapa? Bagaimana cara kita mengungkapkan kalimat yajibu ala dalam satu kalimat? Ini yang pertama. Yang kedua adalah tentang mengenal masdar az-zahab dan al-iyab. Nah, masdar az-zahab dan iyab bagaimana kita gunakan 2 kata tersebut di dalam kalimat sempurna. Namun sebagaimana yang saya janjikan, saya ingin bacakan saja ya. Bacakan dan jelaskan singkat saja, singkat sekali insya Allah. Yaitu tentang tulisan yang saya kirim ke Umahat, ya tentang isim tasghir yang dulu pernah kita bahas. Karena ini belum masih berbahasa Arab, jadi saya langsung bacakan dan terjemahkan secara singkat ya, agar umat paham maksud dari ringkasan dari isim tasghir ini. Nah, umat Allah Subhanahu wa taala perhatikan ya di layar kacanya masing-masing. Kalau yang sudah mencetak alhamdulillah bisa dilihat di cetakannya, kalau belum ya cukup lihat di layar kacanya. Baik, perlu diingat ya, ini secara singkat saja saya jelaskan, insyaallah mudah-mudahan tidak sampai 20 menit. Ta'rif isim tasghir, pengertian dari isim tasghir ini maksudnya. Isim tasghir itu apa? Pengertiannya adalah, sebentar saya berikan pen dulu ya, warna merah biar fokus umahat ke layarnya. Baik, pengertian dari isim tasghir adalah taghyirun yatra'u ala bunyatil ismi. Dia adalah perubahan yang masuk kepada pembentukan isim. Walahu salah satu auzanin, dan isim tasghir punya 3 wazan. Fu'ailun, ini wazan pertama. Fu'ailun, wazan kedua. Fu'ailun, ini wazan ketiga. Jadi isim tasghir itu hanya 3 wazan ini. Umat kalau dapatkan ada bentuk isim, bentuknya seperti ini, pastikan berarti ini adalah isim tasghir. Begitu ya. Misal, Qulaimun, ini bentuk wazan pertama. Fu'ailun, dia isim tasghir dari kata qolamun. Min qolamin, gitu ya. Wa mulai ibun, dan kata mulai ibun ini bentuk wazan kedua, dia merupakan isim tasghir min mal'abin, dari kata mal'ab, mulai ibun begitu. Kemudian kata munaidilun, ini munaidilun bentuknya sama seperti ini, fu'ailun, maka ini adalah bentuk wazan ketiga dari isim tasghir yang diambil dari kata min dilun, begitu mah. Jadi pastikan, lihat ya, Qulaimun wazan pertama, Mulaibun wazan kedua, Munaidilun wazan ketiga. Berarti ini isim tasghir. Kemudian makna apa yang terkandung pada isim tasghir? Nah, saya sebutkan di sini ya buat murojaah nanti di rumah biar mudah dengan contohnya. Di antara maksud dari isim tasghir adalah yang pertama tujuannya untuk tahqir. Untuk menghinakan suatu benda atau merendahkan. Misal, contohnya Subai'un. Subai'un bentuk fu'ailun ya. Subai'un adalah isim tasghir dari kata subu. Fasubu'u ma'ruf. Kata subu itu ma'ruf karena subu itu artinya hewan buas. Wajismuhu ma'ruf. Kata subu jelas ya, namanya hewan buas, pasti jismuhu badannya jelas, sudah diketahui. Lakinil insanu, saya tulis lakinil insanu qad yazunnu annahu adim. Tapi terkadang manusia ya, akan tetapi manusia terkadang karena qad masuk mudhari artinya terkadang,
Terkadang itu manusia menganggapnya kalau mendengar kata subuh, wah pasti subuh itu besar, begitu ya. Pasti subuh itu yang menyeramkan. Kemudian fauhaqqiruhu. Kemudian saya hinakan kata subuh itu. Artinya biar orang yang mendengarnya itu menganggap ya nggak terlalu besar lah. Artinya tidak terlalu berbahaya untuknya. Maka saya katakan kepadanya wa aqulu lahu subayun. Ya akhi jangan takut. Di depan itu cuma subayun, begitu ya. Subayun. Apa subayun? Maksudnya hewan buas yang kecil, begitu, tidak terlalu buas. Li izalatil khawfi minhu. Izalah itu menghapus. Tujuannya apa sih saya sebutkan ini? Untuk menghilangkan ketakutan pada dirinya. Jadi kalau misalnya ada orang takut dengan kata subuh, kita bilang aja subaya. Begitu ya. Contoh lain misalnya wakadzali kalau qala qa'il, demikian pula kalau seandainya ada orang berkata begini. Ada chat sebentar ya, ada chat masuk. Kenapa ini? Oh iya. Ada berkata begini, ana la adhabu ila baiti fulanin, saya nggak mau pergi ke rumah fulan, li'anna 'indahu kalban fi baiti. Karena si rumah fulan itu dia punya anjing di rumahnya. Kenapa? Saya nggak mau pergi ke sana, dia punya anjing. Kemudian saya bilang ke dia, biar dia tuh berani ya, nggak takut ke rumahnya si fulan, saya bilang, wa aqulu lahu, saya katakan padanya, laisa 'indahu illa kulayb ya akhi, dia itu nggak punya kecuali kulayb, begitu ya. Artinya, wah berarti anjingnya nggak mengerikan lah, begitu. Ini namanya tahkir maksudnya. Begitu ya, jadi terkadang itu isim tasjir digunakan ini untuk tahkir, merendahkan kata yang kita sebutkan. Jadi biar orang nggak takut. Wa kadzalika law annal insana yuridu an yuhaqqirahu nafsahu lidalalati ala tawaddu'ihi fi talabil ilmi. Saya sebutkan dengan bahasa Arab ya. Dan demikian pula kalau seandainya ada orang yang dia ingin menghinakan dirinya. Yuhaqqiruhu nafsahu. Kenapa sih dia menghinakan dirinya? Lidalalati ala tawaddu'ihi. Ya, misalnya dia ingin menunjukkan ketawaduannya. Fitola bil ilmi, di dalam menuntut ilmu, wa huwa yaqul. Kemudian dia berkata pada temannya, ya akhi, ma'ana. Nah ini kurang alif ya, nanti dibenarkan ya. Maaf, ini kurang alif. Saya tulisnya kurang alif. Ya akhi, ma'ana illa tuwailibul ilmi. Ya akhi, ana siapa sih? Ana ini cuma tuwailibul ilmi, gitu ya. Tuwailibu, ini adalah bentuk isim tahsir dari kata tolib. Ya artinya seolah-olah, ya akhi, ana penuntut ilmunya nggak kayak antum lah. Antum kan rajin ya. Kalau ana ya cuma penuntut ilmu yang kecil aja. Ya ecek-ecek begitu ya artinya. Misalnya contoh ya. Ini terkadang menyebutkan ini. Orang yang menyebutkan ini biasanya terkadang ya untuk tawadu misalnya. Ana kalau dia tuh rajin, pinter, rajin. Ilmunya gampang masuk. Tapi dia bilang apa? Ana cuma tuwailibul ilmi. Saya ini cuma apa? Tuwailibul ilmi. Penuntut ilmu yang biasa-biasa aja. Nah itu maksudnya. Wa kadzalika idza qala al-ustad. Demikian pula kalau ada seandainya ada ustad. Idza qala al-ustad li tahqiri nafsihi, untuk menghinakan dirinya, artinya merendahkan dirinya. Wa huwa yaqul, dia mengatakan innama ana, saya ini hanyalah usaitizun fi hadzal masjid. Ya, saya ini cuma ustaz kecil gitu ya di masjid ini. Artinya masih ada ustaz yang lebih pandai dari saya. Saya cuma usaitid begitu. Nah, ini maksud yang pertama ya. Maksud dari penggunaan isim tasghir adalah untuk tahqir. Begitu ya, Ummahat ya. Ingat ya. Kemudian yang kedua, sagrul hajmi, untuk menunjukkan kecilnya suatu benda. Artinya kecilnya suatu hajem. Hajem itu bentuk atau apa sih bahasa kitanya, hajem. Sagrul hajem, ya fisiknya. Menunjukkan kecilnya bentuk atau fisik. Misal contoh, kalau ana ahadan qala, kalau seandainya, kalau itu seandainya ya, arti seandainya. Kalau seandainya ada seorang berkata, ana la uridu an adhaba ma'aka fi hadzal tariq. Saya nggak mau, saya tidak ingin pergi bersamamu di jalan ini. Li'anna fihi jabalun, karena di jalan itu ada gunung. Cuma tahu ya, kalau jalan ada gunung kan sulit mendakinya. Saya nggak mau pergi jalan ini, di sana jalannya pegunungan, misalnya begitu ya. Kemudian aku katakan, fa'aqulu lahu, aku katakan padanya, ya akhi, laisa fihi illa jubailun, atau laisa fihi illa jubailun ya akhi. Ya akhi, di jalan itu mah cuma gunung kecil, begitu ya. Sehingga menunjukkan gunung yang tidak besar, kecil. Li ajli an ya'zima wa yamshi ma'i, dengan tujuan agar dia tuh punya tekad azam dan dia itu mau berjalan bersama saya. Yamshi itu masya, yamsha, masya yamshi. Tujuannya itu.
kita kecilkan, akhi, tenang aja, nggak usah takut ya. Di sana itu cuma Jubail. Jadi biar dia itu yakin bahwasannya nggak seperti gunung besar, sehingga dia punya tekad yang kuat agar dia mau berjalan bersama saya. Wa kadzalika kalau qala al-insan. Demikian pula kalau seandainya ada orang berkata gini, "Ma fi qaryati illa musaijidun." Ya akhi, di desa saya itu cuma ada musaijid. Apa sih maksudnya? Ingin menunjukkan kepada orang tersebut, ingin menunjukkan pada lawan bicara kita bahwasanya masjid di desa saya itu kecil, begitu ya. Ya, akhi, di desa saya itu cuma musaijid, yang menunjukkan orang mendengar ini, oh berarti masjidnya kecil, begitu. Lidalalati ala sagril hajmil masjidi fi qaryati, untuk menunjukkan akan kecilnya bentuk masjid di desa tersebut, begitu ya. Ini maksud yang kedua. Kemudian yang ketiga, at-taqlilu fil adat. Yang kedua adalah untuk menunjukkan sedikitnya satu bilangan dari kata isim tasghir. Lau qala syakhsun, kalau seandainya ada orang berkata, hadzal rajulu ghaniyun. Ini orang kaya, orang ini kaya. Wa yazunnun nasu, orang-orang pasti akan menyangka, anna indahu darahima katsiratan. Dia itu punya harta yang banyak. Pasti kalau dia orang kaya, kalau kemana-mana pasti bawa dirham banyak, begitu ya. Faqala akhar, kemudian ada orang berkata, ya akhi, la laisa indahu illa duraihimat. Duraihimat ini kan isim tasghir ya. Ya akhi, dia itu nggak punya kecuali duraihimat. Menunjukkan apa? Dirhamnya itu nggak banyak, sedikit. Li izalati dzanil insani anna indahu malan katsiran. Izalah itu menghilangkan. Untuk menghilangkan dzanil insan, ya keraguan seseorang, artinya dzan, persangkaan seseorang, bahwasanya dia punya harta yang banyak. Nah, ini tujuan yang kedua, untuk menunjukkan jumlahnya sedikit. Begitu ya. Kemudian yang keempat adalah untuk takribuz zaman, untuk menunjukkan dekatnya satu masa. Lau annal insana naim, salah ini, maaf. Naimun sebagai khobar inna, maaf ya, salah tulis ini. Lau annal insana naimun, kalau seandainya ada orang tidur. Akbaz zuhri ini zorof zaman. Setelah ba'da zuhri maksudnya. Setelah baru selesai sholat zuhur, kemudian dia tertidur. Setelah dia tidur, fastaiqaza, kemudian dia bangun. Pas dia bangun, kemudian dia lihat udah asar belum. Kemudian dia bilang apa? Waqala waqtul asri saya ta'akhir. Kayaknya waktu asar terlambat ya. Fa'aqulu lahu, kemudian aku katakan padanya, ya akhi, antal ana kubailal asri. Ya akhi, kamu itu sekarang kubailal asr. Saya tidak bilang qoblal asr, kamu itu sekarang sudah sebelum asar. Karena kalau saya bilang qoblal asar, dia akan menyangka, oh berarti memang asarnya masih jauh. Nah, kalau saya ucapkan kubailal asr, maka menunjukkan asar itu sebentar lagi datang. Bukan terlambat, tapi asar itu sebentar lagi. Karena saya menggunakan isim tasghir kubail. Fal ghardu huna taqribu ma yatawahhamu bu'duhu fi zaman. Ya, maksud di sini adalah taqribu ma yatawahhamu bu'duh. Mendekatkan sesuatu yang disangka bahwasanya waktu itu masih jauh, begitu ya. Fi zaman, di waktunya. Yang misalnya saya bilang ke Umahat, insyaallah imtihan kubail syahr. Saya bilang apa? Kubail syahr Ramadan. Insyaallah imtihan kapan Ustaz? Kubail syahr Ramadan, sebelum bulan Ramadan, begitu ya. Kalau saya bilang qabla Ramadan, mungkin umat bilang qabla Ramadan, berarti masih jauh nih, kan Ramadan masih jauh. Kalau saya bilang kubail Ramadan, ya ini berundikan apa? Maksudnya sebentar lagi, kalau sudah mau Ramadan, sebentar lagi Ramadan, nah itulah waktu ujian. Begitu ya. Itu maksud dari makna yang kedua, takribuz zaman. Kemudian yang kelima adalah takribu makan. Untuk menunjukkan dekatnya satu tempat. Kama lau annal insana, sebagaimana kalau sana ada orang, yazunnu annahu murtafi'un kasiran. Bahwasanya dia itu kasiran ini sebagai murtafi'un kasiran, irtifa'an kasiran. Dia naib maf'ul mutlak ya. Artinya dia itu menyangka bahwasanya dia sangat tinggi. Indama sa'idas sulama, ketika dia sedang naik tangga. Kan ada orang naik tangga ya umahat ya, nggak lihat ke bawah. Kemudian dia nyangka, waduh ini saya udah tinggi banget ya, takut kan kalau saya di atas. Terus saya bilang apa? Fa'aqulu lahu, kemudian aku katakan padanya, ya akhi, anta fuwai qaddar ya akhi. Kamu itu fuwai qaddar, artinya di atas dar itu
Dar itu sama dengan bait ya. Artinya kamu itu ada di atas rumah. Maksudnya saya tidak bilang fauqa. Karena kalau saya pakai fauqa, nanti dikiranya benar. Saya ini udah tinggi banget. Tapi ketika saya bilang, ya akhi, anta fuwai qadar, menunjukkan kamu itu di atas tapi nggak jauh dari rumah. Itu maksudnya. Rizalatil khauf minhu, untuk menghilangkan ketakutan padanya. Saya ingin menunjukkan bahwasanya kamu itu nggak terlalu tinggi. Masih dekat dengan rumah. Atap rumah begitu. Paham maksudnya ya? Itu makna yang kelima. Kemudian saya sampaikan, wa ma'na taqribiz zamani wal makani kasiratun jiddan. Dan makna pendekatan waktu dan tempat itu sangat banyak sekali digunakan. Kasiratun jiddan isti'maluhu indal badiyah. Banyak sekali digunakan di orang-orang Arab Badui. Orang-orang yang masih tinggal di mana? Di pedalaman umahat. Orang-orang Badui ini sering banget menggunakan apa? Isim tasghir yang menunjukkan dekatnya waktu atau dekatnya tempat. Sama misalnya umahat, misalnya umroh ya. Kemudian umahat diajak pergi sama mutawifnya. Ya, diajak pergi ke peternakan unta. Nah, peternakan unta kan di sana kan di Hudaybiyah ya. Sana kan tempat orang-orang Badui tuh. Yang panas, tidak ada banyak, betul-betul gersang. Umat yang sudah umroh pasti tahu ya. Di sana umat diajaklah misalnya ke tempat orang-orang Badui. Kalau ada orang Badui begini, idza qala al-badu laka, kalau ada orang Badui bilang begini padamu, begini dia bilangnya, al-ma'u quraibun, airnya dekat. Kalau saya tanya ainal ma, air di mana? Kalau dia bilang gini, al-ma'u quraibun, airnya dekat, pasti kita menyangka apa? Wah, airnya dekat banget, gitu kan? Karena quraib dia pakainya bukan qorib. Tapi apa? La tazunnu adza anna hadzal kalama haqiqi. Jangan kamu kira perkataan ini benar. Farubbama barangkali tamshi yauman kamilan liwusuli ila dzalikal ma. Farubbama tamshi yauman kamilan liwusuli ila dzalikal ma. Barangkali kamu berjalan sehari penuh untuk sampai ke air itu, begitu. Jadi orang Badui itu begitu. Kalau dia bilang Quraib ya akhi, al-ma'u quraib, untuk berikan apa? Biar orang semangat nanti lari ke untuk mengambil air. Padahal bisa jadi kita dapat airnya tunggu perjalanan dalam 1 hari. Begitu. Wa kadzalika law qala laka, demikian pula kalau ada orang Badui bilang ke kita gini, ma bainahu wa bainaka ila futaiwat. Futaiwat ini bentuk fuailat ya. Jadi kata khutwah, perjalanan. Ya, akhi, antara kamu dan antara tempat yang kamu tuju itu cuma beberapa langkah aja. Farubbama tamshi nisfa yaumin wa anta lam tasilhu. Barangkali kamu berjalan ya setengah hari sedangkan kamu belum sampai. Itu biasa terjadi ya. Ini biasa apa orang Badui begitu. Nah, perhatikan ya. Itu makna dari yang ke-5 dan 6. Takribuz zaman wal makan. Kemudian maksud yang ke-6 adalah tahabbub wa ilharul wuddi. Mana ke-6 dari maksud dari pembentukan isim tasghir adalah untuk menunjukkan rasa kasih sayang. Orang yang mengucapkan dan menunjukkan rasa kasih ilharul wuddi sama ya. Tahabbub wa ilharul wuddi sama. Maksudnya menunjukkan rasa kasih sayang dan kecintaan dia kepada orang yang dipanggil. Bagaimana saya pernah sampaikan ya, mislu kaulika, sebagaimana perkataan engkau, ya bunayya, ya ukhayya. Bunayya itu isim tasghir dari kata ibni. Kalau mat panggil ya bunayya, menunjukkan kasih sayang umat pada anak umat. Ya bunayya, ta'al. Bukan kita bilang ya ibni, ya bunayya, bunayya. Artinya wahai ananda, wahai ukhayya, wahai saudaraku gitu ya, ukhayya lebih sopan, lebih menunjukkan kasih sayang dibandingkan dengan wahai akhi. Fi tasghiri ibnin wa akhin, dalam tasghir ibnin dan akhin. Kama qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi pernah mengatakan li Aisyah radhiyallahu taala anha, kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Humaira. Karena Aisyah disebutkan dengan apa? Ya Humaira. Dia adalah isim tasghir dari kata hamra, artinya kemerah-merahan. Humaira, begitu ya. Humaira isim tasghir dari kata hamra. Ini menunjukkan kasih sayang Nabi kepada Aisyah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibni Abbas, pernah juga Nabi berkata pada Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ya gulaim, isim tasghir dari kata gulam, wahai pemuda, tapi gunakan gulaim. Ini menunjukkan kasih sayang Nabi kepada Abbas, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Wa kadzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Anas bin Malik. Ini kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Anas bin Malik. Karena Nabi berkata pada Anas, ya Unais, wahai Unais. Bukan Anas, tapi pakai Unais. Menunjukkan kasih sayang Nabi kepada Unais. Walib nisaghirin, demikian pula pada seorang anak kecil dari sahabat, Nabi mengatakan, ya Umair, ma fa'ala Nugair. Nama burungnya juga ditafsirkan ya, Nugair. Nama orangnya ditafsirkan Umar, jadi Umair. Ya Umair,
Wahai Umair, anak kecil ya Umair, ma fa'ala Nugair, apa yang dilakukan Nugair? Wa ghairu dzalika wa hadzal kalam yadullu ala mahabbatil munadi lil munada bihi. Perkataan ini menunjukkan akan kasih sayang orang yang mengucapkan panggilan kepada orang yang dipanggil dengannya. Baik, ini adalah makna-makna daripada isim tasghir yang dulu pernah kita bahas ya. Ini saya sudah terjemahkan, jadi mudah-mudahan bisa menjadi murojaah buat ummahat di rumah. Baik, kelamaan ya? Kelamaan nggak nih? Mau lanjut ke itu aja ya Jibu atau lanjut ini dulu ya? Sedikit lagi. Ummahat, saya jawab. Ya, Lanjut ini lagi ya. lanjutin. Baik ya. Melanjutkan. At-tasghirun naw'an, dan tasghir itu ada dua. Yang pertama tasghirun asli, ada tasghir asli, ini pembahasan kita. Adapun tasghirun tarkhim la nabahatsu fi hadzal kitab, kita tidak bahas di kitab ini. Wa idza aradta ziyada fi mas'alati hadhihi fa'alaika an taqra'a kitab qawaid khasah al-fi'l Malik. Ya, ini tidak dibahas, artinya kalau ingin tambahan pembahasan ini bisa dilihat di kitab Kaidah Ibnu Malik ya, Al-Fi'l Ibnu Malik. Baik, tarkhim jauh nanti dibahasnya, tidak usah. Nanti agak sulit. Baik, setelah kita paham makna daripada isim tasghir, lihatnya thariqatul ammah fit tasghir. Bagaimana cara kita membuat isim menjadi isim tasghir? Caranya begini. Anal isma imma an yakuna sulasiyan au aksar. Yang pertama, kalau isimnya secara asal isim baik itu yang 3 huruf atau lebih. Yang pertama caranya fa in kana sulasiyan. Kalau seandainya isimnya yang ingin kita tasghirkan hanya 3 huruf, caranya ini, kaidah umumnya, dhamma awwaluhu wa futiha sani. Dhammahkan awalnya, kemudian fathahkan huruf keduanya. Wa zida ya unsakinatun ba'da saniyah. Kemudian tambahkan ya sakinah setelah huruf keduanya. Huruf keduanya ya, setelah huruf kedua ada ya ini tuh sama ya tasghir, namanya ya tasghir. Contoh qalamun. Umat ingin ganti menjadi isim tasghir. Lihat, domahkan awalnya jadi ku, fathahkan duanya la, kemudian sebelum akhir tambahkan ya kulaimun gitu. Rajulun, rujailun, dan seterusnya. Kemudian kalau seandainya 4 huruf, ya kalau seandainya ada 4 huruf isimnya, kita ingin ubah jadi isim tasghir, bagaimana? Fu'ila bihi dzalik, dilakukannya sama seperti sebelumnya. Wazida amalur rabi, tambahkan amalan keempat. Wa huwa kusira ma ba'da ya. Kalau ada 4 huruf, maka tambahkan setelah ya berarti dikasrahkan hurufnya. Biar lebih mudah lihatnya, manzilun kan ada 4 huruf, mim, nun, za, la. Kalau kita jadikan isim tasghir, caranya kan sama seperti sebelumnya. Domahkan awal, fathahkan kedua, berikan ya, nanti huruf keempatnya kasrohkan, munaizilun, begitu. Kalau ma'malun ada 4, sama seperti sebelumnya. Tambahkan ya di ketiganya, nanti keempatnya berikan kasroh, mu'aimilun, begitu. Paham ya? Adapun kalau isimnya hurufnya ada 5 atau lebih, fa'ilam yakuna rabi'uhu harfun layinun, kalau seandainya huruf keempatnya itu bukan huruf lain, huruf lain itu adalah alif, waw, dan ya, itu namanya huruf lain. Ya mahanya. Kalau huruf keempatnya bukan alif, bukan waw, bukan ya, sugira ala fu'ail, dia tetap ditasghirkan di atas wazan fu'ail. Tapi dengan cara menghapus sebagian hurufnya. Mislu sufar. Safrojal. Ini kata safrojal. Kalau kita ubah kan ada berapa nih hurufnya? 1, 2, 3, 4, 5. Lihat huruf keempatnya, ini bukan alif, bukan waw, bukan ya. Berarti kalau saya jadikan tasghir bagaimana? Lihat. Jadi sufairijun. Mana lamnya Ustaz? Lamnya dibuang. Ya, sebagaimana pernah Bu Kiki tanya. Mudarrisun. Mudarrisun mim, da, ro, sa. Begitu kan ya? 5 huruf. 5 huruf, keempat hurufnya bukan alif, bukan waw, bukan ya. Berarti kalau dijadikan tasghir bagaimana? Buang salah satunya. Tidak mungkin sa-nya. Masa mudairirun? Tidak ya. Maka dibuang ro-nya yang sama. Jadi mudairisun atau mudairisun. Begitu caranya. Jadi kalau ada 5 huruf. Tapi salah satu hurufnya bukan huruf lain. Maka harus dibuang salah satunya. Boleh juga kita bilang nanti safrojal dari sofair atau sufairijun. Boleh dengan wazan yang fu'ailun. Jadi intinya kalau ada 5 huruf. Huruf yang keempatnya bukan alif, bukan waw, bukan ya, maka caranya dibuang akhirnya, kemudian atau buang salah satunya, kemudian ditasghirkan dengan fu'ail boleh atau fu'ail. Ini. Adapun yang selanjutnya, kalau seandainya isimnya 5, tapi huruf keempatnya huruf lain, huruf keempatnya lain, saya bilang tadi lain, alif, waw, atau ya,
maka nanti huruf alif wawu atau ya-nya kuliba yaun ilam yakun yaan. Ilam yakun yaan, bukan ilam yakun yaan. Ya, kemudian diubah menjadi huruf ya kalau seandainya bukan ya. Disukunihi wan kisarihi maqablahu, karena ada sukun dan kasrah sebelumnya. Misal ummahat, usfur, lihat usfur. Usfur berapa hurufnya? Saya lihatnya, saya tulis saya tandakan di merah ya. Ain, so, fa, wawu, ro. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. Huruf keempatnya wawu, berarti huruf lain. Kalau saya ubah jadi apa? Usaifirun. Begitu. Lihat nih. Sama dengan sebelumnya, tapi nanti kemudian wawunya jadi ya. Usaifirun. Miftahun, karena alif, nanti alifnya jadi ya. Mufaitihun. Kindilun itu artinya lilin. Kalau kita yang bilang lilin kecil, nanti ya-nya kan ada double nih, 2. Nah, kalau ada 2, maka ya-nya jadi 1 aja. Hunaidilun, begitu. Nah, ini adalah contoh secara umum apabila kita ingin menjadikan isim menjadi isim tasghir. Mohon diingat ya, nanti insya Allah saya berikan tugasnya. Bismillah. Baik umat, mata Allah Subhanahu wa taala, ini zoomnya tinggal 20 detik lagi. Saya akan keluar dulu, kita rehat sejenak ya. Silakan nanti umat masuk lagi. Barakallahu fikunna jami'an. Kita rehat sejenak dulu. Saya matikan, silakan nanti masuk lagi. Baik, saya lanjutkan kembali umahat. Perhatikan. Saya ingatkan kembali ya kepada umat semua. Jadi kalau umat ingin merubah satu kata isim menjadi isim tasghir, caranya tadi ya, seperti yang saya sudah bilang ya. Ini caranya. Kalau ada 3 huruf, tadi saya sebutkan ya caranya ya, ada di sini semua. Kalau 3 huruf, tinggal domahkan awal, ya, kemudian fathahkan keduanya, kemudian 3-nya berikan ya. Ya-nya ya sukun, namanya ya tasghir, jadi fu'ailun gitu ya. Rujail dan seterusnya. Kemudian kalau ada 4 huruf, sama seperti di atas, tapi tinggal nanti keempatnya tambahin ya, jadi munaizilun. Kalau 5 huruf, lihat huruf keempatnya. Kalau huruf keempatnya dia bukan huruf lain, maka harus ada yang dibuang salah satunya, begitu. Tapi kalau seandainya ada 5 huruf, tapi huruf keempatnya lain, maka nanti huruf lainnya berubah jadi ya, seperti usfur, jadi usaifir, miftah, jadi mufaitih, kindil, jadi kunaidil, begitu. Ini adalah thoriqatun ammah, cara merubah dari isim menjadi isim tasghir secara umum. Namanya secara umum. Baik. Hunaka ba'dul istisnaat, tapi di sana ada sebagian pengecualian. Min thoriqatin ammah zakartu halakum, dari kaidah secara umum yang aku sebutkan pada kalian. Zakartu halakum sabiqon, yang sebelumnya aku sebutkan, la budda an natadabbaha biha, yang wajib bagi kita untuk memperhatikan ini. Apa sih pengecualiannya? Lihat pengecualiannya. Yang pertama, lihat. Idza kana al-ismu muannasan wa laysa fihi alamatut ta'nis. Kalau seandainya umat ingin mentasghirkan suatu isim, isimnya muannas, tapi isim muannasnya tidak ada tanda yang menunjukkan hurufnya huruf muannas. Lahiqat akhiruhu ta'at ta'nisi 'inda tasghiri. Maka wajib ummahat tambahkan ya, diikutkan di akhir hurufnya ta'nis tatkala kita tasghirkan. Contoh nih. Umat ingin tasghirkan kata Hindun. Hindun nama perempuan bukan. Hindun kan nama perempuan ya. Karena Hindun nama perempuan, tapi tidak ada ta marbuthah. Kita tasghirnya nanti jadi apa? Lihat. Hindun jadi Hunaidah. Jangan Hunaidun, tapi Hunaidatun. Begitu. Tak marbuthahnya dari mana Ustaz? Ini tak marbuthah karena Hindun muannas. Demikian pula umat ingin tasghirkan kata Umun. Umun jadi apa? Umaymah. Lihat nih. Umaymah. Kok tambahin tak marbuthah? Karena Umun muannas. Ya, kata Sumaisatun. Itu adalah tasghir dari kata Syamsun. Syamsun kan muannas. Berarti kalau umat jadikan isim tasghir, jadi Sumaisatun. Ditambahkan tak marbuthah. Walaupun tidak ada ta marbuthahnya. Kadzalika umat ingin bilang kidrun. Kidrun kan panci. Kalau pancinya kecil, umat bilang kudairotun. Nih, tambahin ta marbuthah. Karena kidrun muannas. Contoh rijlun. Rijlun kan berpasangan ya. Rijlun muannas tapi nggak ada ta marbuthah. Kalau umat ingin jadikan tasghir, nanti jadi rujailatun. Begitu. Ini tambahannya ya. Yang kedua. Taqaddama anna al-isma idza zada ala salati ahrufin wa urida tasghiruhu kusira ma ba'da ya'i tasghir.
Sudah disebutkan sebelumnya, ya sudah berlalu bahwasanya isim apabila lebih dari 3 huruf dan diinginkan untuk ditasghir kusira ma ba'da ya'i tasghir, maka ditasghir dikasrohkan huruf yang datang setelah ya. Wa yustathna min dzalika khamsu masaila. Dikecualikan dalam hal itu ada 5 permasalahan. Yajibu fiha fathul harfi alladzi ba'da ya'i tasghir. Wajib diapakan? Difathahkan hurufnya yang datang setelah ya. Contoh apa? Nih. Syajaratun. Syajaratun kan 1, 2, 3, 4. Ada 4 huruf ya. Tapi huruf akhirnya tak marbuto. Maka ubahnya nanti menjadi syujairatun. Tetap dimunculkan tanya. Ya, syujairatun. Hirotun kucing betina. Ketika umat ingin jadikan kucingnya kecil, nanti jadi hurairatun. Anak kecil, anak kucing yang kecil. Hurairah. Jadi bukan hurairun, tapi hurairatun. Bukan hurairi. Hurairitun kan harusnya kan kasrah nih kalau selaya kan ya. Tapi karena huruf keempatnya tak marbuto, maka setelah ya tidak kasrah. Ya contohnya diikuti aja ya seperti ini. Kemudian yang keempat adalah alif ta'nis maksuroh. Seperti kata Salma, umat ingin tasdirkan Salma. Ada anak namanya Salma. Umat ingin panggil dengan rasa kasih sayang. Nanti jadi begini, Sulaima. Sa'da, nanti jadi Su'aida. Begitu ya, cara intinya. Baik, yang keempat. Alif ta'nis mamdudah. Alif ta'nis mamdudah yang alif kemudian hamzah. Contoh sohro, nanti jadi Suhayra'u. Hamro, nanti tetap sama. Nanti jadi apa? Humayra'u. Sama dengan fu'ailun gitu ya. Cuma nanti setelah ya jadi fathah. Humayra, kemerah-merahan. Kemudian kalau ada akhirnya hurufnya nun dan alif dan nun. Alif dan nun. Bagaimana? Ya contohnya Salman, nanti kalau ditasghir jadi Sulaimanu. Usman, nanti jadi Usaimanu. Begitu. Ini pengecualian ya beberapa ya. Kemudian yang kelima, jamak taksir yang memiliki wazan af'alun. Contoh, kata anharun, ini kan ada 4 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Nanti diubah menjadi tasghir jadi apa? Unaiharun. Ashabun nanti jadi usaihabun. Begitu ya. Langsung saya singkat lagi. Cepat lagi dikit. Yang ketiga. Intinya nanti diikutkan saja ya. Lebih jelasnya lagi. Saya berikan tugas saja nanti. Umat ubah. Kalau umat bisa berarti sudah paham. Kemudian yang ketiga. Taqaddama annahu idza sugara ma zada ala arba'ati ahrufin yuhdzaf zaid li tata'atta sighatut tasghir. Sudah disebutkan sebelumnya ya. Bahwasanya kalau mentasghirkan huruf yang lebih dari 4, maka dibuang salah satu daripada hurufnya ketika kita ubah menjadi isim tasghir. Wa yustathna min hadhil qa'idati ba'dul asma'il lati ahrufuha ala arba'ah, ya. Dikecualikan dari kaidah ini sebagian isim yang hurufnya lebih dari 4. Wala yuhdab minha syai'un, tidak dibuang salah satu apapun darinya. Bal ta'amala muamalatal isma rubai, bahkan dia mengikuti amalan isim rubai. Wa yaqau tasghiru ala ma qabla zawaidiha wa la yajuzu hadfuha. Maka cara membentuk tasghirnya sama seperti sebelumnya. Sebelum ada tambahannya, wa la yajuzu hadfuha, tidak boleh dibuang salah satunya. Wa hajil asma taqau fi sab'i masail, dan isim ini ada pada 7 permasalahan. Baik, secara singkat saja langsung. Misalnya ada isim, ada 4 huruf. Mistorotun, 1, 2, 3, 4. Huruf kelimanya tak marbuto. Maka kita buatnya menjadi apa? Musayyitorah. Begitu ya. Musayyitirah. Salah ini. Bukan musayyitorah. Musayyitirotun. Musayyitirah. Ini artinya penggaris kecil. Masbahatun, artinya kolam renang. Kalau kolam renangnya kecil, kita bilang musayyibihatun. Begitu. Kemudian kalau ada arbi'a, ya arbi'a hari Rabu, Rabunya jadi kecil, uraibi'a begitu. Akriba, ya akrobnya akrob jadi akroba'u, afan akrob ay akroba. Nanti umat tasghirkan jadi apa? Uqayriba. Kemudian ada alif dan nun. Contohnya apa? Mahrojan wa su'laban, nanti di su'ailaban, muhairijan, su'ailiban, muhairijan, begini ya. Kemudian diakhiri oleh ya nisbah, masyriki atau maghribi, nanti jadi musyairiqi, mughayribi. Yang kelima, maktum bi alif tanis, bi alamati tasniyah,
ada diakhiri oleh alif dan nun yang menunjukkan dua. Tajironi, dua orang pedagang. Kalau dua orang pedagangan ditasirkan jadi tuwaijironi gitu, tuwaijiron. Ya, begini ya, tuwaijiron, atau kalau jamak tajirina nanti jadi tuwaijirin, begitu ya. Kemudian kalau jamaknya jamak muannats muzakkar salim, Ahmadun, kemudian sama Zainab, nanti jadi Uhaimidun. Jadi Uhaimidun atau Uhaimidin, Zuwainibat dan seterusnya. Yang ke selanjutnya Azizul Murakkabain. Kalau bentuknya idofa Abdullah nanti jadi Ubaidullah. Ba'labak nanti jadi Bu'ailibak. Nah begitu ya. Kalau susah ya ikutin aja ya yang ada contoh. Kemudian yang keempat kalau ditasirkan yang keduanya huruf illah. Ada huruf illah maka diubah dibalikan rudah hadal harfu ila asli. Dikembalikan hurufnya kepada aslinya. Misal babun kita tasirkan jadi apa? Buwaibun, begitu. Nabun jadi nuyaibun. Karena malun nanti jadi muwailun. Kenapa jadi pakai wawu? Kenapa? Karena babun zamannya abwab. Jadi asal alifnya ini adalah wawu. Jadi dikembalikan seperti asal buwaib, muwail dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan dipahami ya. Kalau nggak dipahami, ya ikuti aja contohnya ya. Baik yang keempat, idza sujura masanihi alif zaidah kulibat alifu wawan. Kalau huruf keduanya alif zaidah, ini ada huruf ketiganya masanihi alif zaidah. Kalau huruf keduanya alif nih, alif tambahan, maka diubah alifnya jadi wawu. Contoh tolib, tolib kan alif nih. Maka nanti umat jadikan isim tasjir jadi tuwailibun. Tajir jadi tuwaijirun. Alifnya jadi wawu, tuwaijir. Katib nanti jadi kuwaitib. Begitu ya. Yang kelima, tidak sujrol ismu ala harfain. Apabila isim yang ada dua huruf, isimnya semua dua huruf. Bagaimana cara kita mentasjirnya? Hudifa ba'du hurufihi. Ada dua huruf tapi sebetulnya dia ada tiga. Ada sebagian yang dihapus. Kahati fa'ihi awlami fa'innaha turaddu ilaihi inda tasjir. Seperti ada yang dibuang fa'nya atau lamnya maka dikembalikan seperti awal. Contohnya ini aja langsung ya. Abun kan dua huruf nih Umahat. Yang ada merah-merah lihat ya. Abun kan dua huruf. Ini asalnya, abun itu asal katanya abawun. Begitu. Oleh karena itu kalau ditasjir nanti wawunya jadi ya ubay. Nah ubay itu adalah ubay, dia tasjir dari kata abun. Akhun kan cuma dua huruf. Asalnya wawu nanti jadi ukhay. Begitu. Ibnun asalnya banuun. Nah ibnun, hamzanya hamzah wasal. Ketika ditasjirkan nanti jadi bunayya. Jadi bunayyun apa? Jadi bunayyun. Kalau bunayya anak tanda saya, bunayyun begitu. Nah, intinya begitu ya. Yang keenam yang terakhir, apabila ditasjirkan huruf ketiganya huruf illah, maka nanti huruf illahnya diidghamkan menjadi ya tasjir. Contoh, umat ingin tasjirkan kata karimun. Karimun nih, orang yang mulia. Kan ya nih akhirnya ya. Apa huruf sebelum akhirnya ya. Jadi kan tasjir nanti jadi kurayyimun. Diidghamkan ya-nya. Kurayyimun. Kitabun nanti jadi kutayyibun. Alifnya jadi ya, kutayyibun. Sarirun nanti jadi surayyirun. Nah, begitu. Aso nanti jadi usayyatun. Pada tak marbuto karena aso mu'annas. Nah, begitu intinya umahatnya. Yang mudah-mudahan ya ini ringkasan dari isim tasjir yang semoga bisa dipahami insyaallah ta'ala. Ini yang ingin saya sampaikan tentang isim tasjir yang waktu itu belum sempat sampai saya. Ya, barakallahu fikunna jami'an. Baik, karena kita langsung masuk ke pembahasan kita tentang yajibu. Baik, sampai sini kalau paham ya. Nggak paham yang penting dibaca ya. Ada yang mau tanyakan nggak? Tidak ada ya. Baik, tadi berkaitan dengan isim tasghir. Sekarang kita bahas pembahasan kita yaitu tentang penggunaan kata yajibu ala. Baik, silakan dibuka semua di kitabnya masing-masing ya. Perhatikan, kita lanjutkan ke latihan 10. Kalau mu'alif, katakan ta'ammalil misala. Saya nggak bisa lihat wajah Umah ya, karena saya bisa lihat paham atau tidak itu terkadang dari sorotan mata. Saya nggak tahu nih, kelihatan. Karena itu saya anggap mudah-mudahan tadi paham ya, mudah-mudahan paham. Sudah paham bisa dibaca lagi ya. Jelasan saya masuk ke pelajaran 10 ya, latihan 10. Perhatikan. Ta'ammalil misala. Perhatikan contoh. Summa kemudian kawin. Kawin bentuklah.
jumalan mislahu, kalimat-kalimat sepertinya, maksudnya seperti contoh ya, musta'milan dengan menggunakan fiha di dalamnya yajibu ala. Haknya ini kembali ke kalimat. Dengan menggunakan dalam kalimat itu kata yajibu ala. Menggunakan kata yajibu ala. Ini pembahasan kita ya. Musta'inan bil kalimati, dengan bantuan, dibantu atau boleh begitu ya, dibantu bil kalimatil waridati, dengan kata-kata yang disebutkan bainal qausaini, di antara dua kurung ya, dengan bantuan kata-kata yang disebutkan di antara dua kurung. Baik umahat teman-teman taala, saya ulang kembali, dengarkan ya. Ta'amalil misala summa kawin jumalan mislahu musta'milan fiha yajibu ala musta'inan bil kalimatil waridati bainal qausain. Perhatikan contoh, kemudian bentuklah kalimat-kalimat sepertinya dengan menggunakan kalimat tersebut kata yajibu ala, dengan bantuan kata-kata yang disebutkan di antara dua kurung. Baik umat, perhatikan di sini ada kalimat-kalimat yang disebutkan dalam dua kurung ya. Ini kalimatnya. Kita satukan dengan penggunaan kata yajibu. Nah, seperti ini nih. Sebagaimana dijelaskan dalam contoh. Seperti apa contohnya? Lihat. Yajibu alaina, lihat nih, yajibu alaina, apa arti ini? Yajibu alaina, wajib atas kita, begitu ya. An-nafhamal Qur'ana, untuk memahami Al-Qur'an, wa na'mala bih, atau bahasa kitanya begini, kita harus memahami Qur'an dan mengamalkannya. Itu bahasa kitanya ya. Bagaimana sih untuk mengungkapkan gaya bahasa ini ke dalam bahasa Arab? Umat yang bilang, kita harus gitu ya, memahami Al-Quran dan mengamalkannya. Harus itu bagaimana sih? Nah, harus itu pakainya kata yajib begitu. Nanti bagaimana bentuknya? Begini, yajibu alaina, ini maksudnya kita itu harus begitu. Kalau terlaknya kan begini, wajib atas kita an-nafhamal Qur'ana, memahami Al-Quran dan mengamalkannya. Atau boleh diartikan begini, kita harus memahami Quran dan mengamalkannya. Itu maksudnya. Nah, bagaimana sih cara kita buat kata yajibu? Nah, seperti itu, Mahat ya. Saya akan lebih jelaskan di papan tulis. Perhatikan sekarang di papan tulis ya. Nih, kenapa kok harus begini sih bentuknya? Nanti bagaimana cara usul membuatnya nih. Perhatikan ya. Menggunakan kata yajibu. Perhatikan kata yajibu. Yajibu. Ini kata wajaba. Yajibu. Wajib. Yajibu itu wajib. Yajibu itu fi'il mudhari umahat ya. Perhatikan. Dia fi'il mudhari, ya kan? Wajib. Wajib apa? Kan begitu ya. Jadi fa'ilnya mana dari kata yajib? Belum ada nih fa'ilnya. Yang diwajibkan itu siapa? Kalau yang diwajibkan itu kita, maka pakai ala. Yajibu alaina. Artinya wajib atas kita. Begitu. Ini belum ada fa'ilnya. Yajibu alaina. Wajib atas kita. Kalau kamu wajib, berarti yang diwajibkan kamu. Kalau diwajibkan kamu, nanti kita bilangnya yajibu alaika. Kamu wajib. Boleh bahasa kitanya, kamu harus. Begitu. Ini uslubnya ya, gaya bahasanya harus lihat. Saya harus, kalau saya harus wajib atas saya, Muhammad bilang yajibu alayya. Begitu. Yajibu alayya. Wajib atas saya. Paham ini ya? Kalau dia wajib, saya bilang, dia wajib dia. Dianya laki-laki, yajibu alaihi. Dia perempuan, yajibu alaiha. Kalian wajib, yajibu alaikum. Kalian perempuan wajib, yajibu alaikun. Nah, begitu. Nah, ini jadi tergantung yang diwajibkan siapa sih? Kalau diwajibkan kami, berarti yajibu alaina. Begitu ya? Yajibu alaika, yajibu alaiya. Ini wajib atas kami, wajib atas kamu, wajib atas saya. Paham sampai sini ya? Paham? Insyaallah. Cuma yang ditanyakan karena wajib apa?
Wajib apa? Begitu ya. Nah, wajib apa, yang diwajibkan itu apa? Berarti yang diwajibkan itu adalah sebagai fa'il. Karena kebanyakan fa'il itu dari kata wajib bentuknya fi'il, maka ummahat tambahkan an agar menjadikan fi'il yang datang setelahnya menjadi bermakna masdar. Misal ummahat ingin bilang, wajib atas kita atau atas kami untuk mempelajari bahasa Arab. Sekarang belajar apa bahasa Arabnya? Darosa, begitu kan? Modalnya yadrusu. Cuma tidak mungkin bilang begini. Yajibu alaina nadrusu al-lughatal arabiyyah. Ini salah. Ini uslubnya salah. Kenapa salah? Yajibu fi'il. Fa'ilnya mana? Belum ada fa'ilnya. Tiba-tiba sudah begini. Wajib atas kita sedang belajar bahasa Arab. Begitu nanti artinya. Ya, karena kita ingin jadikan kata nadrusu hanya diartikan dengan belajar saja tanpa ada waktunya, tidak menjadi fi'il. Oleh karena itulah kata nadrusu sebelumnya wajib ditambahkan an agar menjadi masdar. Nanti dia jadi fa'il untuk yajibu. Misal, yajibu alaina, kita wajib belajar bahasa Arab. Karena bahasa Arab adalah bahasa Quran. Kita bilang begini, yajibu alaina an. Jangan lupa pakai an. Ini uslubnya. Siapa yang diwajibkan kami? Berarti mudhari'nya pakai na. Yajibu alaina an nadrusa. Ingat ya, an menasabkan fi'il mudhari'. Nanti ini an nadrusa, annya an masdar ya, nadrusa jadi fathah karena ada an. Nanti nadrusanya jangan diartikan wajib atas kita ya. Kita sedang, tidak, tapi langsung wajib atas kita belajar. Langsung begitu. Kok belajar sih Ustaz? Karena asalnya begini. Yajibu alaina darsu. Pakai masdar. Umat kalau pakai masdar boleh. Langsung jadi darsu. Ini sebagai fa'il. Langsung. Fa'il kan doma. Darsul lughatil arabiyyah. Wajib atas kita mempelajari bahasa Arab. Ini kalau ummahat pakai masdar. Begini. Yajibu alaina nanti jadi fa'il. Darsul lughatil arabiyyah. Tapi kalau umat tidak tahu fa'il tidak tahu masdarnya, maka pakai fi'il aja, tapi jangan lupa digunakan an sebelumnya. Nanti an nadrusa dia sebagai fa'il dalam bentuk masdar, an masdariyah. Yajibu alaina an nadrusal lughatal arabiyyah. Begini ya i'rabnya. Al-lughatal arabiyyata. Nanti al-lughata sebagai maf'ul bih dari kata nadrusu, arabiyyata nanti sebagai na'at sifat dari kata arabiyyah. Tapi kalau pakai yang kedua, saya hapus ya biar biar jelas. Kalau mau pakai masdar gini. Yajibu, maaf. Yajibu alaina, wajib atas kita atau kita wajib. Wajib apa? Langsung pakai masdar. Darsu. Ini kalau tahu masdarnya, darsunya nanti jadi fa'il. Yajibunya fi'il, ini muta'alik saja. Habis. Yajibu alaina darsul lughati. Kalau pakai masdar nanti logonya jadi mudhof ilaih karena isim ketemu isim. Ya. Fa'il dia mudhof ilaih. Lughatil arabiyyah mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Darsul lughatil arabiyyati. Belajar bahasa. Yang di atas dengan yang di sama ini sama ya, naat ya. Ikutin sebelumnya kasar. Kalimat di atas dan di sama ini maknanya sama. Kalimat di atas dan di bawah maknanya sama. Yajibu alaina an nadrusal lughatal arabiyyah. Kita harus belajar bahasa Arab. Atau boleh terjemahkan wajib atas kita belajar bahasa Arab. Atau di bawah wajib atas kita belajar bahasa Arab. Sama. Cuma beda bentuk. Kalau yang di atas pakai an masdariyah dan fi'il. Kalau di bawah dia pakai masdar. Begitu Mahat. Paham? Fahimtum nak? Fahimna Ustaz insyaallah. Barakallahu fikum. Masyaallah. Cepat banget hafalnya. Paham ya? Ganti lain deh. Insyaallah. Hapus ya. Mau screenshot dulu gak? Ya, bentar Ustaz. Di screenshot apa?
screenshot ya? Boleh, silakan. Cukup? Ini uslub namanya. Hah? Sudah? Di screenshot aja biar cepat. Waktunya kalau terbatas nih. Sudah? Kelas? Kelas? Kelas, Ustaz. Iya, kelas atau ajwa? kelas. Ya, kelas ya. Baik. Ya. Ini uslubnya namanya gaya bahasa ya. Gaya bahasa. Uslub itu artinya gaya bahasa. Susunan gaya bahasa. Di antara kelebihan durus lugah itu ada pelajaran uslub. Baik, lanjutkan. Dalam bahasa kita begini. Saya lupa di mana lagi. Baik. Dalam bahasa kita begini ya. Kamu harus nih ya, menghafal Quran. Kamu harus menghafal Al-Quran. Ya bunayya, wahai anakku. Atau boleh bahasa kitanya, wajib atasmu. Ini sama ya, maksud dari ungkapan ini, maksudnya sama. Wajib atasmu, ini sama, atas sama bawah sama-sama saya sebutkan dengan bentuk kalimat berbeda. Wajib atasmu menghafal Quran. Al-Quran. Bagaimana sih cara saya buat kalimatnya dalam bahasa Arab? Lihat, karena ada wajib atau harus. Nah, dalam bahasa Arab wajib atau harus ini diganti dengan kata wajaba yajibu. Makanya fi'il mudhari yajib. Jadi bagaimana? Yajibu. Begitu. Wajib atas siapa? Kamu. Berarti yajibu alaika. Begitu, Mahat. Karena ini wajibkan kamu. Yajibu alaika. Wajib atasmu apa? Lihat, menghafal Quran. Menghafal bahasa Arabnya apa ya? Apa menghafal bahasa Arabnya? Matan tahu hafidho, begitu kan? Yahfazu. Ini fi'il madhi mudhari. Cuma karena menghafalnya ini menjadi fa'il dari kata yajibu, maka menghafal yang kita gunakan harus masdar. Cuma masalah umat tahu gak masdarnya hafidho apa? Kalau Maha tahu, misal hafidho yahfazu hifzon. Ini masdarnya hifzon. Kalau Maha tahu ya udah pakai masdar. Langsung begini. Yajibu alaika hifzu. Begitu. Hifzul Qur'anil Karim. Wajib bagimu menghafal Al-Qur'anil Karim. Begitu. Tapi kalau Maha tidak tahu masdarnya apa, ya mudah. Pakai mudhari aja. Tapi sebelumnya pakai an masdariyah. Jadi apa? Yajibu alaika an. Tapi jangan lupa ya, karena diperintahkan kamu nanti mudhari'nya pakai ta. Antah fadho. Pakai fi'il mudhari'. Antah fadho. Tapi nanti Qur'annya jadi fathah sebagai maf'ul bih. Al-Qur'anal Karima. Begitu. Kelihatan ya? Habis ini. Yajibu alaika antah fadzal Qur'an tahfazal. Antah fadzal. Kalau udah diisi lah. Nah ini. Antah fadzal Qur'ana Karima. Begitu mah. Bisa? Mau ditulis dulu gak? Di screenshot boleh nih. Saya berikan contoh lain. Silakan di screenshot dulu. Kelas, kalau kelas bilang ya, nanti saya langsung hapus. Sudah? Kelas, Ustaz. Kelas, baik. Hapus lagi. Bisa dikirim di grup ya. Contoh, bahasa kitanya ya. Nah, ini. Kalian wajib atau kalian harus. Wajib atau harus. Kalian harus. Harus apa nih?
Kalian harus minum susu setiap pagi. Misalnya ya, contoh aja. Kalian harus minum susu setiap pagi. Buat kesehatan, itu nggak usah panjangan. Kalian harus minum susu setiap pagi. Ini uslub ya, namanya gaya bahasa. Atau bahasa wajib atas kalian minum susu, kan tidak enak ya. Itu biasa kalau wajib atas kalian itu berkaitan dengan perintah syariat. Tapi kalau seperti ini biasanya pakainya begini kan ya usulnya. Kalian harus minum susu tiap pagi. Begini ya. Jadi kalau ada kata harus atau wajib ya pakainya yajibu. Bagaimana jadinya? Bentar. Ini zoomnya tinggal berapa menit sih? Masih 9 menit aja. Masih cukup. Kalian harus minum susu. Ingat, harus berarti yajibu. Pakai yajibu. Yajibu. Kalian yang diperintah. Berarti yajibu alaikum. Kaliannya laki-laki. Yajibu alaikum apa? Minum susu. Minum bahasa Arabnya apa ya? Lihat. Syariba. Lihat di kamus. Yashrabu. Masdarnya syurban. Saya pakai apa ya? Kalau mau pakai masdar langsung pakai masdar. Yajibu alaikum syurbu. Begitu. Nanti syurbunya jadi apa? Fa'il untuk kata yajibu. Yajibu alaikum syurbul labani. Wajib bagi kalian minum susu. Kapan? Kulla sobahin. Setiap pagi. Begitu. Kalau pakai fi'il boleh gak? Boleh, tapi jangan lupa pakai an. Bagaimana jadinya? Yajibu alaikum an yashroba, karena ada an, yashrobal labana, tapi labannya nanti jadi fathah karena maf'ul bih dari yashroba. Yashrobal labana kulla sabahin, setiap pagi, begitu. Paham ya? Contoh lain, yang kedua, kalian wajib puasa Ramadan. Apa bahasa Arabnya? Yajibu. Yajibu ala siapa? Alaikum, karena kalian. Puasa bahasa Arabnya apa? Soma. Yasumu. Itunya apa? Masdarnya. Masdar ada dua. Saumun atau siyamun. Kecil banget ya. Nggak apa-apa lah. Yajibu alaikum. Saumu atau siyamu. Ramadana. Ramadana. Begitu ya. Atau boleh pakai masdar. Yajibu alaikum an. Langsung aja an. Tasumu. Begitu. An tasumu. Karena kalian fiilnya begini. Kok yashrobu. Salah nih. Yajibu alaikum an tashrobu. Karena kalian yang diperintah. An tashrobu. Jangan lupa. Kalian berarti tashrobu. Yajibu alaikum an tasumu Ramadan. Begitu Mahat. Nah, ini ada penggunaan kata yajibu. Ya, sampai sini ada mau ditanyakan? Mudah-mudahan dipahami ya. Tentang kata wajib, harus, begitu. Amin soal? Paham tunna? Cukup? Paham ya? Insyaallah pahimnya. Barakallahu fiik, Masya Allah. Nah, kalau begitu kita langsung masuk ke latihannya. Silakan buat seperti contoh ya. Yajibu alaina, saya tulis sebentar. Sebentar, ini dia. Yajibu alaina an nafhamal Qur'an al-Qur'ana wa na'mal bih. Kita wajib memahami Quran dan mengamalkannya. Silakan buat seperti contoh ya. Sudah ada contohnya, ada dalam kurung juga. Silakan tafadhol iqra'i raqam wahid. Bu Ami, iqra'i raqam wahid Bu Ami. Silakan buat seperti contoh. Yajibu, ini titik pakai ala ya. Kemudian tadkhulun al-fasla. Ya, silakan Ibu. Yang wahid. Ya. Yajibu alaika an taktubal wajibati. Nah, perhatikan Bu Ami. Tadkhuluna, ini pelakunya siapa? Tadkhuluna, kalian atau kamu?
Kalian. Kalian. Berarti kalau kalian kita pakainya yajibu alaikum. Begitu. Fi'il ini tergantung siapa perintahnya. Iya. Ulang lagi. Tajibu alaikum. Tajibu alaikum. Oke, an. Yajibu Ya, alaikum. huluna antadkhulunal Kalau fasla. sudah ada an berarti nunnya dibuang. Kan tanda mansubnya kalau ada nun harfun nun. Antadkhulu. Iya, antadkhulu. Antadkhulul fasla qabla dukhulil mudarrisi. Nih, barakallahu fik. Yajibu alaikum antadkhulul fasla qabla dukhulil mudarrisi. Sahih. Coba terjemahkan Ibu. Kamu wajib datang ke kelas sebelum guru datang. Iya, barakallahu fiik. Ahsan, kalian wajib masuk kelas atau kalian harus masuk kelas sebelum guru masuk, gitu ya, bukan datang, masuk duhul. Ya. Sebelum guru masuk. Iya, begitu ya Bu Ami ya. Barakallahu fiik Bu Ami. Nah, nanti saya minta umat buat di rumah ya. Nanti soalnya dari saya insya Allah saya buatkan nanti Sabtu di sini. Silakan dapat doa setelah Bu Ami, Bu Antin, Rokom Isnan. Ayo Bu, tinggal 3 menit lagi nih waktunya, masya Allah cepet banget. Silakan Bu. 3 menit lagi. Nah. Yajibu alaika antadrusa al-lugatal arabiyata li'annaha lugatul qur'ani. Mumtaz, masya Allah. Yajibu alaika antadrusa al-lugatal arabiyata li'annaha lugatul qur'ani. Sahih, terjemahkan. Wajib bagi kalian atau kamu? Kalian atau kamu? Kamu, bagi kamu. Iya. Wajib bagi kamu mempelajari bahasa Arab untuk memahami bahasa Al-Quran. Bukan untuk memahami. Li'annaha. Karena dia bahasa Al-Quran. Nah itu dia. Barakallahu. Karena dia bahasa Al-Quran. Begitu Bu Antin. Barakallahu. Asanti Bu Antin. Nah. Perhatikan umat ya. Yajibu alaika atau wajib atasmu atau boleh kamu harus. Begitu boleh. Yajibu alaika wajib atasmu atau boleh kamu harus. Anta dusal lughatal arabiyyah mempelajari bahasa Arab li'annaha lughatul Qur'an. Karena bahasa Arab adalah bahasa Qur'an. Sahih Bu Antin, barakallahu fiik. Silakan selanjutnya di bawahnya Bu Lodi Valentino. Bu Dewi ya ini ya. Maaf Bu Dewi silakan Rokom Salasah. Hilang Bu Dewinya. Baik Bu Kiki Rokom Salasah. Iqra'i tafadhali. Salasa yajibu alaika antak tubal wajibati binti dhomin. Nih, barakallah. Binti dhomin. Iya, binti dhomin. Ahsan. Yajibu alaika antak tubal wajibati binti dhomin. Terjemahkan Ibu. Wajib bagi kamu untuk menulis tugas-tugas secara berurutan. Ya, binti dhomin itu dengan tertib ya, artinya dengan sesuai aturan, begitu ya. Oh, sesuai aturan. Iya, intizam itu nizam. Nizam itu aturan artinya. Sesuai dengan apa? Perintah gitu, binti dhom. Perintah. Iya, barakallahu fiik. Saya dengan perintah. Barakallahu fiik Bu Kiki, Ahsanti. Baik, umat tinggal 2 lagi. Tapi ini waktu kita di Zoom-nya tinggal 60 detik. Saya ingin selesaikan 2 ini aja ya. Silakan nanti masuk lagi kemudian kita tutup ya 2 ini. Insya Allah 5 menit selesai ya. Maaf dimasuk lagi ya. Saya keluar dulu takut di tengah jalan mati. Nanti kita tutup dengan doa ke majelis setelah 2 ini. Mohon maaf ya. Silakan masuk lagi ya. Semoga umat paham. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja ya karena waktu kita sudah mau maghrib ini. Maaf ya. Silakan Bu Yani langsung saja. Bu Yani Rokom Arba'ah. Iqra'i. Arba'ah yajibu alaiki antahfadhi surataini hadzal as-siwa'a. Hadal usbu ini Bu. Hadal
Oh, hadal usbu. Iya, ulang. Hadal usbu'ah. Iya. Hadal usbu'ah. Ulang. Baca lagi. Yajibu alaiki antahfadhi surataini hadal usbu'ah. Nih, barakallahu fiik. Yajibu alaiki an tahfadhi surataini hadzal usbu'a. Barakallahu fiik. Terjemahkan Ibu. Ustaz, Yajibu ada alaiki. masalah Ustaz. Yajibu alaikum antahruju Ustaz. Bu Yani, maaf. Diterjemahkan dulu. Ya. Ya. Wajib bagi kamu wanita ya. Wajib bagi kamu seorang wanita untuk menghafalkan 2 surat pada pekan ini. Iya, barakallahu fiik. Yajibu alaiki, artinya wajib bagimu karena tahfazina untuk muannas perempuan, maka jadi alaiki, betul. Wajib atasmu menghafal 2 surataini hadzal usbu'a. Barakallahu fiik Bu Yani. Ahsan. Terakhir silakan Bu Dewi, raqam 5. Yajibu alaikum antahruju minal fasi bihuduin. Iya, barakallahu fiik. Sahih. Yajibu alaikum an takhruju minal fasli bihuduin. Masya Allah. Barakallahu fiik Ibu. Karena takhrujuna antum berarti alaikum. Terjemahkan. Kalian diwajibkan kalian keluar dari kelas dengan tenang. Betul, hudu itu tenang. Gitu ya, betul. Kalian wajib atau kalian harus keluar dari kelas dengan tenang. Iya, hudu itu tenang. Barakallahu fiik Bu Dewi. Asanti. Ya. Kemarin mata Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf ya, ini waktu kita sudah mau maghrib sebentar lagi. Ini pembahasan yang bisa kita bahas sampai sini. Membahas tentang kata yajibu ala, artinya wajib atas siapa? Alaikum, alaika, wajib atasmu, alaiki, alaina, begitu ya. Nih, yajibu pasti pakai ala di sini. Wajib atas siapa? Siapa yang diwajibkan? Pakai yajibu ala, yajibu alaika, alaiki. Kemudian fa'ilnya kalau fi'il maka pakai antadkhulu, antadrusa, antaktuba, begitu ya. Nah, ini pembahasan kita tentang tentang bagaimana cara kita membuat uslub gaya bahasa untuk menunjukkan arti wajib atas kalian, wajib atas kami, dan seterusnya. Kemudian dengan demikian maka alhamdulillah latihan kita berkaitan dengan pelajaran 26 selesai ya. Bismillah, tinggal satu lagi, cuma pembahasan singkat dahab dan iyab. Itu dibahas di pekan depan. Singkat sekali pembahasannya dahab dan iyab. Oleh karena itu insya Allah di pekan depan bismillahirrahmanirrahim kita sudah akan masuk pelajaran baru, pelajaran 27, yaitu mengenal tentang pembentukan fi'il ajwaf. Nah, seperti apa fi'il ajwaf? Insya Allah ta'ala mudah-mudahan diberikan kesempatan kembali ya. Kemudian Allah di pekan depan kita lanjutkan pembahasan dari kitab Durusul Lugha Al-Arabiyyah. Demikian dari saya, mohon maaf Mas ya atas segala kekurangannya dan waktu yang terbatas ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk Mas semua. Semua yang benar datang dari Allah, yang salah dan kekurangan datang semua dari saya pribadi. Dan mohon maaf atas segala kekurangannya ya, dan atas segala kesalahannya. Saya tutup dengan doa ketua majelis. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk umat semua. Mudah-mudahan semuanya diberikan istiqomah, diberikan kesehatan dan senantiasa jangan dari Allah. Dan senantiasa kita berdoa pada Allah mudah-mudahan dan negeri kita segera Allah jadikan menjadi negeri yang aman. Segera Allah angkat musibah yang ada di negeri kita sehingga tidak lagi virus yang menyebar di negeri kita ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, saya tutup dengan doa kafatul majelis. Jazakumullahu khairan katsiran. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.